Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi mawalah, amma ba'd. Pada kesempatan yang penuh dengan kebahagiaan ini kita akan menyampaikan, akan menyampaikan sanggahan terhadap tulisan yang disampaikan oleh Kiai Haji Ahmad Fahrur Razi, termasuk Ketua PBNU bagian keagamaan yang berasal dari Malang, Jawa Timur, yang telah merilis tulisan beliau dengan panjang dan lebar. Jadi ini tulisan saya balas dengan lisan. Adapun yang bantahan berbentuk tulisan nanti mungkin akan disampaikan oleh Kiai Haji Madudin Usman. Ini saya sanggah dan saya luruskan dulu dengan lisan, bahwa alasan yang dipakai oleh Kiai Haji Ahmad Fahrur Razi dan sekaligus tidak sepakat atau menyetujui atas penelitian Kiai Haji Madudin Usman yang membatalkan nasab Ba'alawi, karena mungkin beliau juga melalui pertimbangan yang berlipat-lipat ya, bertahap, lalu baru memutuskan seperti itu, karena mungkin untuk menjaga kestabilan masyarakat atau umat mendekati pemilu 2024 atau bagaimanalah ya. Para pemirsa dan pendengar sekalian, alasan beliau menolak penelitian Kiai Haji Madudin Usman adalah karena Kiai Haji Madudin Usman membatalkan nasab Ba'alawi. Konsekuensinya kan sangat-sangat luas ya. Apakah pembatalan itu berdasarkan hawa nafsu? Kalau menurut saya tidak. Pembatalan nasab yang tersambung kepada Sayyidina Ali sampai ke baginda Rasulullah Muhammad SAW itu tidak hanya saat ini saja dibatalkan. Syekh Abu Hashim Ibrahim bin Mansur al-Hashimi al-Amir itu juga pernah menafikan, membatalkan nasab kabilah Tobariyah di Mekah, padahal sudah dikenal sejak lama, sejak abad 9 Hijriah sampai abad 14 Hijriah. Sudah terkenal bahwa kabilah Tobariyah itu adalah dzurriyyah Rasulullah SAW. Namun oleh beliau, Syekh Abu Hashim Ibrahim bin Mansur al-Hashimi al-Amir, dibatalkan karena ada kejanggalan. Mereka mengaku berasal dari keturunan yang bernama Abdul Wahid ya. Jadi Abdul Wahid itu ya itu tadi penyusupan, pencantolan atau pencangkokan. Katanya Imam Husain bin Ali bin Abi Thalib itu mempunyai anak yang bernama Abdul Wahid. Jadi nggak masuk akal. Padahal dalam kitab Sirrus Silsilah halaman 30 ini bahwa Imam Husain itu hanya memiliki 4 orang anak laki-laki dan 2 anak perempuan. Sirrus Silsilah, ini kitab abad paling lampau ya. Ini Imam Ahmad Al-Abah belum lahir. Jadi putra dari Imam Husain yang terbunuh di Karbala itu 4, kana lahu arba'atu banin wabnatani. Jadi 4 orang anak, yang pertama adalah Ali Al-Akbar, Ali Al-Asghar, Abdullah dan Abu Bakar. Jadi tidak memulai anak yang bernama Abdul Wahid. Nah, jadi ini dibatalkan. Ini berarti reka-rekaan mereka sendiri. Terus berikutnya, Nakobah Al-Ashraf At-Talibin fil Alam Al-Islami. Ini pernah membatalkan keluarga Qatadah. Yang tadi kabilah Tobariyah, sekarang keluarga Qatadah. Dibatalkan oleh Nakobah Al-Ashraf At-Talibin fil Alam Al-Islami. Ini kalau nggak salah pemimpin atau ketuanya adalah Dr. Yasin Al-Khalidari, kalau nggak salah. Jadi keluarga Qatadah mengaku keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Jarul Al-Hasani. Kalau tadi kabilah Tobariyah
Al-Husaini dari anaknya Imam Husain yang bernama Abdul Wahid. Kali-kali dewi. Terus yang ini dari keluarga Al-Hasani, cucu Rasulullah yang bernama Sayyid Hasan. Nasab mereka melalui Abdullah bin Muhammad bin Musa As-Sani. Menurut Naqobah Ashraf At-Thalibin fil Alam Al-Islami, nasab itu batil karena Abdullah tidak mempunyai keturunan berdasarkan kitab-kitab nasab muktabar. Di antara kitab-kitab yang menjadi acuan Naqobah Ashraf At-Thalibin fil Alam Al-Islami adalah kitab An-Nasab Al-Kabir karya Abdul Husain Yahya Al-Aqiqi. Begitu juga kitab Nasab Al-Abi Thalib karya Al-Husain bin Ja'far Al-Husain. Dan kitab Lubabul Ansab karya Ibnul Funtub. Jadi ada alasan masing-masing. Jadi ketika meragukan ya atau tidak tersambung dengan sejarah sekaligus kitab-kitab nasab yang ada, ya maka bisa dibatalkan. Jadi jangan heran jika nasab Ba'alawi yang ada di Indonesia dan di seluruh dunia ini dibatalkan. Jadi jangan heran. Karena kejadian ini tidak hanya saat ini saja, sudah berlaku sejak dulu. Berikutnya adalah ini khusus yang untuk membatalkan nasab Ba'alawi. Ahmad bin Sulaiman Abu Bakr At-Rubani membatalkan nasab Ba'alawi. Ketika membatalkan nasab Ba'alawi, Syekh Ahmad bin Sulaiman At-Rubani melakukan analisa dari kitab-kitab para ulama, baik kitab sejarah maupun kitab nasab. Ba'alawi adalah keluarga yang bernisbah kepada Alawi bin Ubaidillah. Menurut mereka, Alawi bin Ubaidillah nasabnya tersambung kepada Nabi Muhammad SAW melalui Ubaidillah bin Ahmad bin Isa bin Muhammad bin Ali Al-Uraidi bin Ja'far Shadiq bin Muhammad Al-Baqir bin Ali bin Husain bin Fatimah Az-Zahra. Menurut Syekh At-Rubani, nasab mereka batil karena beberapa alasan. Pertama, ada berita dalam kitab Tuhfat Az-Zaman bahwa leluhur Ba'alawi bukan keturunan Nabi. Lalu ketika mereka hijrah dari Irak ke Yaman, setelah sampai di Yaman, mereka mengaku sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW. Syekh At-Rubani mengatakan, Husain bin Abdurrahman Al-Ahdal berkata dalam kitab Tuhfat Az-Zaman, dan Muhammad bin Sulaiman adalah orang yang datang dari Irak ke Yaman bersamanya keluarga atau anak paman, lalu saudara ini menyengaja kepada Ashraf atau Syaraf. Maka keturunannya adalah keluarga Ba'alawi di Hadramaut. Berdasarkan teks ini, At-Turbani menganalisa bahwa Ba'alawi baru mengaku sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW ketika sampai di Yaman. Berdasar kalimat dalam kitab itu, yakni fa'amada ilas syaraf. Syekh At-Turbani memaknainya dengan iddia alas syaraf, yakni ia mengaku sebagai syarif. Jadi diragukan lah, ya. Di banyak sekali alasan beliau dalam membatalkan nasab Ba'alawi. Banyak alasan-alasan beliau. Termasuk berubah-ubah ketika masalah nasab keluarga Ba'alawi ini berubah-ubah. Dalam sajarah ataupun nasab mereka yang lama, nasab mereka adalah Isa bin Alawi bin Muhammad bin Himham bin Aun bin Muhammad Al-Kadhim. Menurut At-Turbani, nasab itu sebagaimana disebut oleh Al-Hajari dalam kitab Mu'jamnya. Disebut juga oleh Zabaroh dan Ahmad Abdul Ar-Ridho dalam kitab Al-Ansab Al-Munqati'ah. Selanjutnya, At-Turbani menyatakan nasab seperti itu batil. Jadi tidak benar. Karena Musa Al-Kadhim tidak mempunyai anak yang bernama Aun. Sebagaimana dalam kitab-kitab nasab mutabaroh seperti kitab Abu Nasr Al-Bukhari, yakni Sir-Silsilah ini. Kitab Sir-Silsilah ini. Ibnu Hazm Al-Andalusi, Ibnu Inabah juga dalam kitab Umdatul Thalib. Jadi nggak ada. Jadi gawe-gawe dewi, nyantol-nyantol dewi. Nah, ini berikutnya adalah yang ketiga, Syarif Murad Sukri. Ini juga membatalkan nasab Ba'alawi di seluruh dunia. Dalam membatalkan nasab Ba'alawi, Syekh Syarif Murad Sukri berpatokan kepada kitab Umdatul Thalib karya Ibnu Ambah atau Ibnu Inabah. Ini kitab ini. Ini yang beliau pakai. Menurut Ibnu Ambah atau Inabah tidak mencatat nama keluarga Ba'alawi, padahal Ibnu Ambah menyatakan kitabnya ini mencakup seluruh keturunan Nabi sebagaimana dalam mukadimah kitabnya yang mengatakan, maka Asobiyah telah menggerakkan aku, jiwa Al-Abiyah telah memotivasiku untuk mengarang kitab nasab-nasab keturunan Abi Talib yang mencakup furu' dan usul dan mengumpulkan Al-Azam, pohon keluarga, dan Az-Zuyul keturunan, dan meratakan serta menghabiskan cabang-cabang ilmu ini dan tidak meninggalkan yang kecil dan yang besar kecuali semua dimasukkan. Jadi Umdatul Thalib ada dua, Umdatul Thalib As-Sughra dan Umdatul Thalib Al-Kubra. Jadi dalam mukadimahnya, ya, Ibnu Inabah, Ibnu Anibah atau Ibnu Ambah tidak mencantumkan nama
yang dipakai oleh marga Ba'alawi. Ini Syarif Murad Syukri, alasannya seperti itu. Alasan yang kedua, ya, bahwa Said atau Syarif Murad Syukri dalam membatalkan nasab Ba'alawi adalah bahwa Raja Yaman yang bernama Al-Malik Umar bin Rasul atau dinasti Rasuli, ya, tahun 696 Hijriah menulis sebuah kitab yang bernama Turfatul Ashab fi Ma'rifatil Ansab, yang dalam kitab itu ia mencatat seluruh ashraf yang berada di zaman. Tetapi dalam kitab itu keluarga Ba'alawi tidak dicatat. Padahal di tahun itu keluarga Ba'alawi telah ramai menyebar di Yaman. Jadi alasannya itu. Banyak sekali alasan yang disampaikan oleh Said Murad Syukri. Jadi tidak hanya itu saja. Ini alasannya. Ini yang terbaru tahun 2017 ya. Di Nakobah Ashraf At-Tolibin fi Alam Al-Islami, ya, langsung dari Dr. Yasin Al-Kalidari Al-Hadori. Ini menyatakan wa nahnu na'lamu wa kullu ahlin nasabi bi anna hunaka adillatan qati'atan wadihatan wa surihatan bi butlani di'ain nisbah al-alawiyah wal hashimiyah li ba'alawi al-hadaramah wa inna nasabahum la yatimmu bisilatin ilan nasabil alawi al-hashimi qat'an wa abadan. Wa nahnu lan hale utawi kita iku na'lamu ngerti kita wa kullu ahli nasabi lan sekabehane ahli nasab bi anna hunaka kelawan sedune ana ing masalah runtutan masalah nasabe Bani Alawi atau Ba'alawi. Ini ada yang mengatakan adilatan, kalau saya adilatun, karena anna itu nasab, terus setelah nasab baru rafa. Adilatun utawi ono piro-piro dalil kotiatun kang mesti, wadihatun tur kang jelas, wasorihatun tur kang welo-welo atau pertelo atau ketoro bibut lanit di'ain nisbati kelawan batale ngakune nasab al-alawiyah dikang sebangsa alawiyah. Jadi ada Ba'alawi dengan Alawi itu beda ya, nanti kita bahas lagi. Wal Hashimiyati lan nasab Hashimiyah atau Hashim Bani Hashim li Ba'alawi kedua Ba'alawi al-Hadaramati kang bangsa Hadramaut Yaman. Wa inna nasabahum lan sak temene nasabe Ba'alawi iku layatimu ora sempurna bisilatin kelawan ketersambungane ilan nasabi maring nasab al-alawi kang sebangsa Sayyidina Ali atau Alawiyin atau Alawiyah al-Hashimi kang bangsa Hashim kotaan kelawan mesti wa abadan dan selawase. Bahwa kami telah mengerti, ya ini Dr. Yasin Al-Kalidari ya, telah tahu dan semua ahli nasab bahwa sesungguhnya masalah nasabnya Ba'alawi ini sudah ada jelas dalil-dalil yang pasti, yang soreh ya, dalil yang sudah ditentukan, yang sudah terlihat jelas ya, tentang batalnya pengakuan nasabnya Ba'alawi kepada Sayyidina Ali atau Alawiyin atau Alawiyah wal Hashimiyah dan nasab Hashim. Jadi kalau Bani Hashim ya itu tidak saja mencakup Alawiyin, tetapi kalau Alawiyin mesti Bani Hashim. Jadi Alawiyin mesti Hashimiyin mesti, karena Ali bin Abi Thalib ya bin Abdul Muthalib Al-Hashimi. Jadi Ba'alawi yang ada di Hadramaut ini jelas dibatalkan pengakuan nasabnya yang tersambung dengan Sayyidina Ali dan ke Hashimi. Wa inna nasabahum layatimu, karena nasab mereka Ba'alawi itu tidak sempurna. Ada yang terputus sambungannya, ketersambungannya ya, tidak ittisol, tidak nyambung alias ingkito qat'an wa abadan, pasti dan selamanya. Nah ini Nakobah Ashraf At-Tolibin fil Alam Al-Islam, Dr. Yasin Al-Kalidari Al-Hadori. Terus berikutnya Sa'adah Al-Akili Mesir. Jadi Al-Akili ini saudaranya Ali bin Abi Thalib. Jadi Abi Thalib punya anak bernama Al-Akili. Jadi
termasuk ya Alawiyin ya. Jadi kalau kita mendengar atau melihat tulisan Alawiyin yang ada di Suriah misalkan, yang ada di Yordania, itu bukan berarti Bani Alawi. Oleh sebab itu kemarin 2016 ya, diedarkan 2017, Al-Alawiyin Al-Hashimi dari Turki itu membatalkan kerjasama dengan Ba'alawi karena baru diketahui Ba'alawi itu dikira ya Alawi, padahal tidak. Ba'alawi itu berasal dari Alwi bin Ubaidillah atau Abdullah bin Ahmad bin Isa ya bin Muhammad An-Naqib. Jadi tidak sama. Jadi antara Ba'alawi dengan Alawi itu beda. Kalau Alawi ini berarti keturunan Sayyidina Ali karramallahu wajhah, kalau Ba'alawi keturunan dari Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad. Jadi ini ketua dari Nakobah Al-Akili Mesir, Dr. Audah, itu juga menyampaikan wa nahnu sabqun wa in tawaqqafna fi hadzal nasab. Wa nahnu lan hale utawi kita iku sabekun keliru alias kepleset, salah paham. Wa in tawaqqafna lan lamun mandek bahas ingsun fi hadzal nasabi ing dalem iki nasab li umurin krana masalah piro-piro perkara zon nyating kang bangsa kira-kira ghairu annana sakliyane sak temene ingsun ba'da murajaatin sause meneliti atau sause murajaah bulan baleni bahasan kalimah mustafiudatin kang sumrambah li aqwalin maring pira-pira dawuh wa adillatin lan pira-pira dalil al atrofi al musbitati kang sanging arah netepno wa aqwalil atrofi rafidati lan pira-pira dawuh ingkang sanging arah nentang utawa kelawan lahu kedue nasab atau hadan nasab wajadna mongko nemu sapa ingsun annal aktsara sak temene ingkang luwih akeh apane kuwatan kekuatane wal ab'ad lan luwih atuh anil dzoni saking persangkaan kira-kira wal aqrabilan kang luwih parek liman hajin nasabin maring dalane atau manhaji pilihane para pakar nasab al qudamai kang dingin ya, kang dhisik-dhisik al mutabarina kang wis terkenal muktabar ya. Wah iya masalah iku iklanu adami sihhati hadan nasabi, ngumumno ngiklan, iklan bahasa Indonesianya iklan, iklan itu ngumumno ora anane keabsahane nasab iki Ba'alawi wa butlani lan batale nasabe Ba'alawi. Ini jadi sudah sering terbersit dalam benak para pakar nasab keraguan. Aku ya bener ya, Ba'alawi kita iya bener, ya salah ya bener. Akhirnya saat Al-Akili Mesir menetapkan bahwa tidak sah alias batal. Padahal di dalam kitab-kitab yang lain, misalkan kitab-kitab terbaru, ya Syekh Subhi Ali'id itu juga mengatakan wakila, dan semuanya merujuk pada Asy-Syajarah Al-Mubarakah. Jadi wa nahnu sabekun, bahwa kami keliru dan seandainya kami berhenti dalam menentukan membahas masalah nasab ini karena perkara persangkaan atau dzonni saja, hanya perkiraan saja, dan kami tidak mengulangi kembali mempelajarinya lagi ya secara keseluruhan tentang kaul-kaul, dalil-dalil dari sisi yang menetapkan nasabnya Ba'alawi atau kaul-kaul yang menentang ya tidak percaya akan nasabnya Ba'alawi ya, maka kami menemukan kesimpulan bahwa sesungguhnya yang paling banyak dan paling kuat tentang hal ini dan yang jauh dari hanya sekedar persangkaan saja dan yang mendekati dengan ketentuan pilihan jalan yang ditempuh oleh para pakar nasab yang terdahulu yang sudah terkenal ya, yang sudah dipakai sejak turun-temurun pada saat yang lalu, itu adalah i'lanu adami sihhati hadzal nasabi wa butlani. Diumumkan ke seluruh dunia bahwa nasab Ba'alawi itu tidak sah
dan batal. Jadi jika ada para pemirsa dan pendengar sekalian, ya khususnya pendukung para Habib ya, yang masih ragu atau was-was atau kurang percaya, ini saya bacakan. Saya punya kitabnya semua dan saya bisa menjelaskan kenapa kok nasabnya Ba'alawi batal. Bukan saya yang membatalkan, tetapi para ulama-ulama yang sudah terkenal itu juga turut membatalkan. Bahkan Kiai Haji Imaduddin Utsman juga turut serta membatalkan nasab Ba'alawi karena berbagai macam alasan. Dan alasan itu tidak dibuat-buat atau berdasarkan hawa nafsu atau emosi, ya, atau kepentingan semata yang tanpa tendensi yang syar'i, tidak. Tapi semuanya berdasarkan keilmuan. Oh, misalkan ada yang tetap mengisbatkan nasab Ba'alawi, ya monggo terserah berdasarkan kitab apa. Tetapi ulama mutaakhir sekarang ini yang dari Mesir ini tahun 2011 ketetapan ini. Terus yang dari Naqobah Ashraf At-Thalibin ya fil alam al-Islam itu tahun 2017. Yang baru-baru ini juga ada yang 2010. Ya. Pokoknya abad 21-an. Jadi barulah istilahnya begitu. Jadi tidak hanya dulu, tapi sekarang ini juga banyak ulama-ulama yang menentang dan membatalkan nasab Ba'alawi. Jadi jangan heran. Jangan ditebar dengan ancaman, oh kamu harus bertanggung jawab di hadapan Rasulullah SAW. Lah itu namanya nggak ilmiah. Nah, itu namanya, yang penting jangan sampai ketika ada ancaman seperti itu kita percaya, ya kita anggap sebagai bahan pertimbangan saja. Nanti kalau kita was-was ya jadinya malah jin ya, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas, dari ucapan manusia dan dari bisikan jin yang akhirnya membuat kita tidak mantep madep ngasilake ing pikarep. Jadi tidak seperti itu. Jadi ini berdasarkan dasar kesimpulan dari kitab-kitab yang ada bahwa nasab Ba'alawi itu tidak sah dan batal adanya. Jadi mulai dari Naqobah Ansab Ashraf Akili Mesir ya, terus Syekh atau Said Abu Bakr At-Turbani Yordania, ada yang bernama Ahmad bin Sulaiman Abu Bakr At-Turbani, terus berikutnya Syekh Murad Sukri, dan begitu juga Naqobah Ashraf At-Thalibin fil Alam Al-Islami Dr. Yasin Al-Kalidari Ahladari, dan begitu juga Sadah Al-Akili Mesir Dr. Audah. Bahkan ditambah lagi mungkin ini ada susulan Syekh Abu Hasyim Ibrahim bin Mansur Al-Hashimi Al-Amir juga menafikan membatalkan nasab kabilah Tobariyah di Mekah. Jadi tidak hanya keempat ulama atau pakar nasab abad ini saja yang membatalkan nasab, begitu juga tidak hanya nasab Ba'alawi tapi juga nasab Qatadah dan kabilah Tobariyah di Mekah. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan atau keteladuan apa yang saya sampaikan. Sekali lagi, wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.